Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan Pak untuk sawit agar paling tidak setidaknya ini tidak senasib sama seperti dengan karet. Perlu atau tidak Pak adanya lembaga khusus untuk menangani komoditas pertanian? Silahkan Pak Sahat. Terima kasih Mbak Safira. Menjawab terakhir itu saya kira itu sangat perlu. Membentuk suatu badan yang khusus dan juga bertindak sebagai regulator dalam arti untuk menjalankan bisnis sawit ini. Kenapa kita perlukan badan itu? Supaya konflik of interest ekosektoral daripada berbagai pihak regulator bisa diminimalisir di situ. Kenapa? Saya kira kita mengalami sejarah karet lah. Karet waktu perang Korea itu harganya sampai 8,5 sampai $9 per kilogram. Nah demikian tingginya harga itu jadi racun. Apa yang terjadi? Itu ahli-ahli kimia mengembangkan teknologi menjadikan karet sintetis. Karena marginnya demikian besar. Dengan demikian apa yang terjadi? Ya karet kita terpuruk. Seperti sekarang ini. Dan kita harapkan ini jangan sampai terjadi di sawit. Karena saya pribadi melihat itu berbahaya kalau harga sawit kita itu tinggi. Dan itu sudah mulai ada beberapa ahli-ahli mencoba untuk membuat genetika ataupun dalam arti kata chemical technology untuk mengembangkan itu. Dan oleh karena itu saya pikir dan saya rasakan karena saya dalam berkecimpung di sawit ini udah hampir 50 tahun. Jadi mulai dulu peer trans dan lain-lain jadi saya lihat perkembangannya. Nah dalam konteks pertanyaan Bu Safira tadi dari BPDP, saya melihat itu masih kurang. Dana itu masih kurang besar harusnya. Ya. Karena apa? Saya dengan beberapa kawan dari Maksi itu melihat kita harus mereposisi minyak sawit kita dari level yang loyang menjadi emas. Sekarang dengan teknologi barat yang harusnya emas dijadikan loyang. Nah ini harus kita, kenapa saya bilang begitu? Kita lihat ya. Kalau nutrisi yang tertinggi di dalam jenis minyak, yang paling tinggi itu sawit. Dan saya pribadi sangat tidak setuju kalau minyak sawit itu jadikan minyak goreng. Kenapa? Kita buang-buang nutrisi yang tinggi itu. Kalau dia untuk tumis-tumis salad dressing itu bagus. Maka coba kita cari minyak lain. Saya cenderung mengusulkan fraksi beratnya itulah menjadi minyak goreng. Fraksi ringannya itu menjadi suplemen. Karena jangan lupa, stunting di Republik kita ini 30%. Yang kerdil-kerdil, jumlah sel otaknya pun kurang. Nah dengan menggunakan sawit yang karotinnya tinggi, tocopherolsnya, vitaminnya itu tinggi, maka tingkat intelijensia kita dan fisik kita itu, dan saya yakin biaya BPJS akan turun. Karena mereka lebih sehat. Kira-kira gitulah. Jadi dalam konteks ini kalaulah research kita itu demikian difokuskan ada di satu badan tadi, jadi nggak perlu kemana-mana sendiri, dan BPDPKS adalah bagian daripada badan itu tentunya. Supaya bisa berjalan sendiri. Kira-kira gitu yang kita usul. Kebetulan ada Bapak dari Komisi Anggota DPR kurasa yang hadir. Ya, ya. Ini perlu juga menjadi satu masukan supaya sawit kita ini bisa lebih berkembang dengan baik. Saya ingin tahu tanggapan dari Pak Sahat Sinaga masih terkait dengan kampanye negatif juga Pak. Apa yang Bapak lihat melalui Dewan Sawit Indonesia melihat langkah pemerintah dalam memerangi ini? Kan tadi Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dalam CPOPC, betul ya Pak ya? Dan ini sudah mulai mendapatkan tanggapan-tanggapan walaupun hasil akhirnya akan tetap support atau akan ban, ini masih belum ada jawabannya. Kita masih akan terus menanti. Bagaimana Pak Sahat melihatnya? Saya menganalisa EUDR itu ada klausul di situ barangkali tidak semua orang baca.
bahwa kalau bahan itu berasal dari tanaman sebelum tahun 31 Desember 2020, itu go. Jadi yang bikin sulit itu kita sendiri. Nanti Pak Dino bisa jelaskan problem apa yang ada di Republik ini tentang itu. Bukan UDR yang jadi masalah. Kita sendiri, nah saya melihat bahwa UDR itu menjadi suatu pemicu untuk kita bisa bergerak cepat. Dan dalam hal ini pemerintah tentunya karena kita belum siap, itu sangat baik untuk menyampaikan. Bukan kita tidak ingin sustainable, kita juga ingin sustainable, tapi perlu waktu. Nah yang menarik itu begini ya, coba kita lihat grafik ini ya. Ada tren dunia dalam hal makanan, utamanya itu kan ada 3, protein, fat, dan karbohidrat. Karbohidrat cenderung makin menurun, makin menurun, makin menurun. Fat makin menaik, makin menaik, makin naik. Jadi bahwa EU sangat khawatir tentang minyak sawit Indonesia secara bisnis itu make sense. Tapi kita jangan lupa kita justru terpacu untuk itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut. Bagaimana tahun 2045 kita bisa 100 juta ton minyak sawit dari 16,38 juta hektar yang ada. Artinya apa? Dari level kita 3,5 ton minyak per hektar per tahun. Bagaimana meningkatkannya menjadi 6,5 ton per hektar per tahun minyak. Dan untuk itu, siapa yang tanggung jawab untuk itu? Enggak ada kan? Jadi kalau ada badan, maka badan itulah yang bertanggung jawab bahwa itu harus tercapai. Jadi jelas titik tolaknya. Kemudian yang kedua, kita lihat juga, nah ini bisa dilihat ya. Kenapa hilirisasi? Yaitu dari Europe itu dengan adanya sawit makin banyak di Indonesia akan berpindah teknologi itu ke Indonesia. Ini perlu kita berikan insentif bagaimana menarik teknologi itu ke Indonesia sehingga kita makin tinggi. Nah disitulah peran-peran regulasi itu tadi. Bagaimana supaya kita membuat supaya lebih mudah mereka untuk datang ke Indonesia. Kenapa Indonesia sangat tertarik sebetulnya ya? Employment opportunity di Indonesia akan tinggi nanti dengan adanya teknologi itu masuk kemari ya. Kemudian tax akan makin meningkat. Kemudian US dollar revenue karena kita ekspor makin meningkat. Jadi kalau saya lihat ini, saya kira bodoh juga kita laksanakan segera. Kita udah lihat contoh negara tetangga kita, Malaysia. Di satu badan jalan itu. Saya yakin pribadi Malaysia tidak masalah dengan EUDR. Karena apa? Mereka tidak punya Kementerian Kehutanan. Jadi sawit itu enggak ada persoalan hutan atau tidak. Nah di kita bikin ribet sendiri. Nanti Pak Dino lebih tahu, saya kurang paham di situ. Nah satu lagi yang saya lihat ada. Saya pribadi bersama-sama dengan kawan-kawan dari mau mereposisi. Coba lihat ya, ada ketidakadilan di dunia ini. Coba. Itu minyak olive oil. Coba kita lihat, olive oil itu kandungan vitamin E-nya cuma 10 ppm. Sawit yang paling bawah 1.100. Lah ke olive oil Indonesia beli dengan harga 362.000 per setengah liter. Ya, olive oil sangat mahal Pak, betul. Lah itu kenapa? Karena Europe sudah memposisikan sawit kita itu di bawah. Padahal minyak kita itu luar biasa seperti yang saya sampaikan tadi. Yaitu nutrisinya tinggi dan lain-lain. Omeganya ada, squalene kalau untuk kulit juga bagus. Makanya orang Afrika itu kulitnya bagus-bagus. Jarang jerawatan. Dan juga tidak berkacamata. Karena ini. Jadi mari kita reposisikan minyak kita itu menjadi emas. Tidak jadi loyang. Itulah pekerjaan. Dan itu Pak Edi perlu promosi, edukasi dan lain-lain.